Halo Sobat Portal HP. Siapa di sini yang lagi cari HP buat jangka panjang tapi budgetnya masih setia di angka 1 jutaan? Tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini kita bakal bahas cocok untuk jangka panjang 7 HP mulai 1 jutaan 2025, RAM hingga 12 GB. Langsung aja kita mulai dari yang paling hot. Motorola Edge 60 Fusion. Motorola Edge 60 Fusion ini kayak mantan yang tiba-tiba glow up. Tampilannya mewah, layarnya POLED 6,7 inci melengkung, refresh rate 144 Hz, dan resolusi 1.5K. Tapi hati-hati, layar melengkung itu kadang suka bikin typo pas ngetik, apalagi kalau jari kamu suka ngelantur. Chipsetnya Dimensity 7400, performanya mantap dengan skor Antutu 640 ribuan, tapi namanya masih kalah sangar sama seri 8000 ke atas. RAM 12 GB sih udah cakep, tapi buat harga 1 jutaan, ya mimpi dulu aja bro. Kameranya triple 50MP dengan sensor Sony LYT-AI, hasil fotonya dijamin nggak malu-maluin. Baterai 5500 mAh plus fast charging 68W, jadi nggak perlu nungguin HP kayak nungguin gebetan balas chat. Kekurangannya, desain premium ini kadang bikin deg-degan kalau jatuh, dan Motorola kadang suka lupa update software. Tapi kalau mau tampil beda dan anti-mainstream, Edge 60 Fusion ini bisa jadi pilihan jangka panjang yang kece. Yang kedua, Xiaomi 15T. Xiaomi 15T ini ibarat anak sultan yang nyasar ke kelas ekonomi. Layarnya AMOLED 6,83 inci, resolusi 2772 x 1280 pixel, refresh rate 120 Hz. Udah kayak bioskop mini di tangan. Chipsetnya Dimensity 8400 Ultra dengan skor Antutu 1,8 juta. Ini sih bukan buat jangka panjang lagi, tapi buat jangka super panjang. RAM 12 GB dan storage 256 GB, multitasking lancar, buka aplikasi berat juga nggak bakal ngedumel. Tapi kekurangannya jelas, harga dan ketersediaan. HP ini lebih cocok buat yang dompetnya tebel, bukan yang tipis kayak dompet admin. Kameranya triple 50MP Leica, hasil foto dijamin bikin feed Instagram naik kelas. Baterai 5500 mAh dan fast charging 67W, jadi nggak perlu takut kehabisan daya. Intinya Xiaomi 15T ini overkill buat kelas 1 jutaan. Tapi kalau nemu diskonan, langsung sikat. Yang ketiga, Tecno Camon 40 Pro 5G. Tecno Camon 40 Pro 5G ini kayak tetangga yang suka pamer tapi emang ada isinya. Layarnya AMOLED 6,78 inci, refresh rate 120 Hz, dan rasio layar ke bodi sampai 94%. Chipsetnya Dimensity 7300 Ultimate, skor Antutu 640 ribuan, performa ngebut buat harga segini. Sayangnya RAM-nya cuma 8 GB, jadi klaim RAM 12 GB di judu masih PHP. Kameranya 50MP utama dan 50MP ultra wide, kamera depan 50MP, cocok buat yang doyan selfie. Baterai 5200 mAh plus fast charging 77W, jadi nggak perlu lama buat full charge. Intinya, Tecno ini layak dilirik buat jangka panjang. Yang keempat, Redmi Note 14 5G. Redmi Note 14 5G ini kayak anak rajin yang nggak pernah absen. Layarnya AMOLED 6,67 inci, refresh rate 120 Hz, resolusi Full HD+, tapi kedalaman warnanya masih 8 bit, jadi gradasi warna kadang kurang halus. Chipsetnya Dimensity 7025 Ultra, skor Antutu 470 ribuan, cukup buat harian tapi jangan berharap bisa ngalahin HP flagship. Kelebihannya, RAM 12 GB akhirnya muncul di sini. Kameranya 108MP utama, ada ultra wide dan makro, tapi hasilnya kadang masih kalah sama HP flagship. Baterai 5110 mAh dan fast charging 45W, jadi cukup awet buat seharian. Kekurangannya, fitur kamera dan performa gaming masih standar, tapi buat harga 1 jutaan, ini udah lebih dari cukup. 5. Infinix Hot 60 Pro. Infinix Hot 60 Pro ini kayak anak gaul yang suka tampil beda. Layarnya AMOLED 6,78 inci, refresh rate 144 Hz dengan resolusi tajam. Tapi chipsetnya Helio G200 yang skor Antutunya 465 ribuan. Layar udah dewa, tapi performa chipsetnya kadang bikin gregetan, apalagi buat gaming berat. RAM 8 GB bisa diperluas virtual, tapi tetap aja bukan RAM 12 GB asli. Kameranya 50 megapiksel utama, kamera depan 32 megapiksel. Hasilnya lumayan buat selfie.
baterai 5160 mAh, dan fast charging 45 watt, jadi nggak perlu sering-sering cari colokan. Kekurangannya, performa chipset kurang nendang, tapi layarnya bikin HP lain minder. 6. Redmi 15C. Redmi 15C ini kayak HP sejuta umat. Layarnya gede 6,9 inci, tapi resolusinya masih HD+, jadi kadang burem kalau dipakai nonton. Chipset Helio G81 Ultra, skor Antutu 262 ribuan, performanya pas-pasan buat harian, Caran harap bisa main game berat tanpa drama. RAM maksimal 8GB, jadi klaim RAM 12GB di judul lagi-lagi cuma harapan palsu. Kameranya 50 megapiksel, baterai 5600 mAh. Ini sih kelebihannya, tahan lama banget. Kekurangannya, performa dan layar kurang tajam. Tapi buat yang penting baterai awet, Redmi 15C ini bisa jadi pilihan. 1. Samsung Galaxy A07. Terakhir Samsung Galaxy A07. Layarnya 6,7 inci, resolusi HD+, refresh rate 90 Hz, lumayan buat scrolling tapi detailnya kurang tajam. Chipset Helio G99, skor Antutu 416 ribuan, performa cukup buat harian tapi jangan harap lebih buat jangka panjang. RAM maksimal 8GB, kamera 50 megapiksel, baterai 5000 mAh, pengisian cepat 25 watt. Kekurangannya, spek layar dan performa chipsetnya kurang nendang buat masa depan. Tapi kelebihannya, brand Samsung biasanya lebih awet dan update softwarenya lebih terjamin. Cocok buat yang cari HP simple dan tahan lama. Nah, itu dia 7 HP mulai 1 jutaan yang katanya cocok buat jangka panjang. Tapi tetap harus disesuaikan sama kebutuhan dan ekspektasi kamu. Ingat, spek tinggi belum tentu bikin awet kalau nggak dirawat. Pilihlah HP yang paling pas buat kamu, bukan cuma karena kata orang. Jangan lupa subscribe ke channel Portal HP biar nggak ketinggalan info dan racun HP terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat Portal HP.